Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman serta rekan-rekan wartawan, sahabat-sahabat dan kawan-kawan wartawan, untuk melakukan mengkomunikasikan hasil yang paling mutakhir dari Masail Diniyah Maudhu'iyah yang hingga siang hari ini sudah ada dua topik ya, ada dua tema yang sudah mengalami pembicaraan yang cukup mendalam, meskipun tentu ini belum rumusan yang final. Yang pertama terkait dengan pembahasan mengenai kedudukan dan bentuk negara Pancasila serta negara NKRI menurut syar'i ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa. Dan yang kedua terkait dengan gagasan untuk meninjau ulang model pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, di depan kita sudah hadir dua orang kiai yang sangat otoritatif. Karena apa? Yang pertama, beliau berdua adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, Khatib Suriah PBNU adalah Pak Dr. Kiai Haji Malik Madani, dan beliau adalah Khatib Suriah juga Kiai Afifuddin Muhajir. Dan selain itu Pak Malik Madani adalah pemakalah, jadi penyaji utama dari topik mengenai pilkada langsung, dan Pak Kiai Afifuddin Muhajir adalah penyaji utama untuk topik bentuk negara Pancasila menurut tinjauan syar'i. Kawan-kawan sekalian, kami akan mempersilahkan kepada secara berurutan Pak Malik Madani kepada Pak Kiai Afifuddin Muhajir terlebih dahulu, karena tadi yang dibicarakan lebih dahulu adalah yang terkait dengan kedudukan negara Pancasila. Setelah itu nanti Pak Kiai Malik Madani. Selalu dikatakan sebagai bukan negara Islam, Daulah Islamiyah yang berarti negara Islam. Kita punya kesimpulan bahwa Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya adalah negara yang sah menurut pandangan Islam. Adalah negara yang sah menurut pandangan Islam. Sejak dulu sampai sekarang tentang soal ini NU tidak pernah berubah. Soal negara sudah tidak ada persoalan. Justru yang banyak persoalan adalah dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Menurut saya, pemerintahan di sebuah negara yang berdasarkan Pancasila ini memerlukan pembenahan di berbagai bidang. Antara lain di dalam penegakan hukum, yang kedua dalam pembuatan undang-undang yang berkeadilan. Karena kadang-kadang justru undang-undangnya yang tidak baik, kadang-kadang undang-undangnya baik tapi tidak ditegakkan sebagaimana pemberantasan korupsi dan barangkali sementara yang punya hak otoritas politik untuk membuat aturan-aturan yang mengikat kepada semua pihak. Ini sebagai konteks di sini. Berbicara tentang pemerintahan berarti kita berbicara tentang pemimpin, ya kan? Dalam sejarah Islam, pemimpin itu dari segi kualitasnya bertingkat-tingkat. Ada pemimpin yang barangkali masuk dalam kategori ideal seperti Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, termasuk Umar bin Abdul Aziz. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang ideal. Di bawahnya ada yang pemimpin-pemimpin yang standar barangkali, dan di bawahnya lagi ada pemimpin yang barangkali gombal. Dalam batas-batas tertentu, pemimpin berhak untuk dilengsarkan. Pernyataan berhak dilengsarkan tidak berarti boleh atau harus dilengsarkan. Akan tetapi kita sebagai umat Islam punya kaidah-kaidah agama yang mempertimbangkan antara baik dan buruk. Kemarin banyak pernyataan yang bernada bahwa seolah-olah kita sudah tak
hasil reformasi, yang antara lain reformasi mengamanatkan pemilihan kepala daerah itu harus secara langsung oleh rakyat. Ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni supaya rakyat menjadi tercerahkan. Ada pendidikan politik bagi rakyat dalam hidup berdemokrasi. Mereka langsung terlibat dalam pemilihan kepala daerahnya. Dan lewat pemilu kada ini diharapkan akan terpilih pemimpin yang benar-benar aspiratif, memperjuangkan kepentingan rakyat di daerahnya. Ini latar belakang mengapa perlu ada pemilu kada. Tidak cukup melalui pilkada lewat lembaga perwakilan. Dan itulah yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Setelah 8 tahun berjalan pemilu kada ini, ternyata banyak dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Dan dampak negatif ini diakui oleh pemerintah. Sehingga sekarang Kementerian Dalam Negeri mengajukan RUU yang mengusulkan agar supaya pemilu kada khusus untuk gubernur dirubah menjadi pilkada lewat lembaga perwakilan. Berarti pemerintah memang mengakui terjadinya dampak-dampak negatif pada pemilu kada. Dan NU juga memperkuat penilaiannya. Pertama, pemilu kada yang diharapkan sebagai media pembelajaran atau pendidikan politik bagi rakyat, ternyata pendidikan politik yang diberikan kepada rakyat bukan pendidikan politik yang sehat, tapi pendidikan politik yang sangat tidak sehat, yakni melatih rakyat untuk menjual hati nuraninya, melatih rakyat untuk menjadi pengemis yang mengharapkan money politik dari para calon. Ini sungguh sebuah dekadensi moral yang dalam pandangan Islam sangat dikutuk. Kemudian yang kedua, biaya yang dikeluarkan oleh negara maupun para calon sungguh sangat mahal. Berapa triliun yang dikeluarkan oleh negara untuk menyelenggarakan pemilu kada di 33 provinsi dan 500-an daerah tingkat 2 kabupaten dan kota. Juga berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh para calon untuk memenangkan pencalonannya sebagai bupati. Ternyata ini tidak berkorelasi secara signifikan dengan hasil dari pemilu kada itu sendiri. Ternyata harapan terpilihnya seorang pemimpin terbaik di sebuah daerah tidak pernah terbukti. Yang terbukti adalah terpilihnya orang-orang yang paling berani melakukan money politik. Bahkan barangkali ada sebagian yang paling berani untuk menyebarkan cara-cara premanisme dalam berpolitik. Nah, belum lagi konflik horizontal yang ditimbulkan oleh pemilu kada. Pembakaran gedung KPU, pembakaran kantor bupati dan lain sebagainya dianggap sebagai sebuah kelaziman di era reformasi karena ketidakpuasan dalam sebuah pemilu kada. Maka dalam bahasa Islam, pemilu kada ini maslahatnya ternyata tidak pernah terbukti. Dalam bahasa agama ini disebut dengan maslahah mauhumah. Maslahat yang hanya ada pada waham, pada angan-angan, pada mimpi, tapi tidak pernah terbukti dalam kenyataan. Sedangkan madorot, kerugian yang ditimbulkan sudah jelas-jelas di depan mata terbukti. Dalam bahasa agama disebut mafsadat atau madorot yang muhaqqaqah. Maka atas dasar pertimbangan ini, dengan mengacu sebuah kaidah agama, yakni darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghindari suatu madorot lebih diprioritaskan ketimbang mengharapkan
kemaslahatan, maka PBNU berpendapat pemilu kada harus ditinjau ulang. Kita kembalikan kepada sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2. Kita tidak ingin separuh-separuh, setengah hati dalam melakukan koreksi. Sehingga kami tidak setuju kalau hanya gubernur saja yang dipilih oleh DPRD tingkat 1, sedangkan bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Kami tidak setuju. Ini namanya koreksi setengah hati. Menurut kami, selama ini kita melihat dengan sama-sama dipilih oleh rakyat saja, beberapa bupati dan wali kota sudah menunjukkan pembangkangannya kepada gubernur. Apalagi kalau nanti gubernurnya tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh DPRD, sementara bupati atau wali kotanya dipilih langsung oleh rakyat, mereka akan semakin vulgar. Para bupati dan wali kota akan semakin vulgar untuk melakukan pembangkangan terhadap gubernurnya, karena mereka merasa lebih legitimit. Mereka dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan gubernur hanya dipilih oleh DPRD. Kemudian kita juga mengakui bahwa baik melalui pemilihan umum langsung, pemilu kada, maupun pilkada lewat lembaga perwakilan, madorot tetap ada. Kita tidak mengatakan bahwa dengan dipilih oleh DPRD tidak ada money politik. Tidak, kita tidak mengatakan seperti itu. Cuma kita mengatakan madorot yang ditimbulkan oleh pilkada lewat lembaga perwakilan lebih ringan dibandingkan madorot yang ditimbulkan oleh pemilu kada. Kalau dalam jutaan rakyat, dalam pilkada lewat lembaga perwakilan hanya 50 orang anggota DPRD tingkat 2 atau 100 orang anggota DPRD tingkat 1 yang dirusak moralnya. Itu pun sebetulnya bisa dicegah kalau negara punya political will. Pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Tarbiyatul Mubtadi'in Kempek Cirebon beserta jajaran yang saya hormati, para pimpinan organisasi kemasyarakatan beserta para tamu undangan baik dalam maupun luar negeri, jajaran panitia pusat dan lokal, para peserta musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada puji yang patut kita berikan dan tiada puja yang patut kita panjatkan selain kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim bersama dalam acara musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2012. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi كل وعد الأمين اللهم صل وسلم على عبدك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على nahji. Tahun 2012 ini telah dapat memasuki hari ketiga. Berbagai agenda acara telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Alhamdulillah, pada siang ini yang penuh berkah pula Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono berkenan hadir memberikan apresiasi terhadap acara yang penting ini. Demikian pula para undangan yang mewakili berbagai pihak dan kalangan telah berkenan
memenuhi undangan kami. Atas semua kebaikan dan partisipasi kami atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Allahumma amin. Khusus kepada yang terhormat Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Pemerintah, kami mohon untuk berkenan memberikan arahan bagi para peserta Munas dan Kombes ini, agar apa yang disampaikan nanti bisa menjadi panduan bagi mereka, baik dalam mengantarkan tugas-tugas organisasi maupun tugas-tugas sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Atas perkenan Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para tamu undangan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang saya cintai, Bapak Kiai Haji Sahal Mahfudz beserta para sesepuh Nahdlatul Ulama, yang saya cintai, Bapak Kiai Haji Said Akhil Siraj beserta para pimpinan dan jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, para peserta musyawarah nasional alim ulama, dan para peserta konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 yang saya muliakan. Pada kesempatan yang baik dan semoga senantiasa penuh berkah ini, saya mengajak hadirin dan hadirat sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenan rahmat dan ridhonya kita dapat melanjutkan pelaksanaan musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut Rasulullah, insya Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, atas nama negara dan pemerintah, izinkan saya untuk juga mengucapkan selamat melaksanakan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2012 ini. Semoga dari Pondok Pesantren Mahat Tarbiyatul Mubtadiin Palimanan Cirebon lahir pikiran-pikiran bijak dan cerdas, bukan hanya untuk jajaran PBNU dan kaum Nahdliyin, bukan hanya untuk masyarakat, bangsa dan negara, tetapi juga untuk dunia. Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama atas perjuangan yang telah dilakukan sejak kebangkitan nasional pada era kemerdekaan bangsa dan terus berlanjut hingga era pembangunan nasional dewasa ini. Juga kepeloporan dan kegigihan keluarga besar Nahdliyin dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Sasanti Bhinneka Tunggal Ika. Juga partisipasi dan kontribusi Nahdlatul Ulama dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, termasuk upaya memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Juga peran dalam membimbing umat untuk menjalankan kehidupan agama yang benar, seraya berdiri di depan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, termasuk intra umat Islam di negeri tercinta ini. Saudara-saudara, tadi malam setelah saya dan rombongan dengan kereta api sampai di Cirebon ini, saya mendapatkan penjelasan dari yang mengikuti Musyawarah Nasional dan Alim Ulama, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menyangkut isu-isu fundamental dan masalah-masalah aktual yang dibahas dalam Munas dan Konbes tersebut. Saya juga telah mendapatkan informasi tentang seperti apa arah, agenda, serta kandungan dari rekomendasi yang alhamdulillah tadi telah diserahkan oleh Ketua Umum PBNU kepada saya selaku Presiden. Saya akhirnya mengetahui bahwa dalam musyawarah nasional dan konferensi besar ini, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, telah dengan penuh kepedulian, tanggung jawab, dan ikhtiar untuk mencari solusi, membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh negara ini, termasuk yang dihadapi oleh bangsa-bangsa sedunia. Oleh karena itu, mendengar apa yang Bapak Ibu lakukan dalam Munas dan Konbes ini, saya atas nama negara dan pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, sambutan saya pada acara yang sungguh penting ini akan saya bagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah tanggapan saya terhadap butir-butir kandungan rekomendasi yang telah dihasilkan dalam musyawarah nasional dan konferensi besar ini. Sedangkan bagian kedua adalah saya ingin menyampaikan ke hadapan Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian menyangkut posisi, peran, dan ikhtiar Indonesia untuk menanggapi sejumlah isu internasional yang akhir-akhir ini terjadi. Izinkan saya untuk memulai dari yang pertama, yaitu tanggapan saya terhadap rekomendasi yang telah dihasilkan dalam musyawarah nasional dan konferensi besar ini. Secara umum, tadi juga sudah saya sampaikan kepada Kiai Sahal Mahfud, Kiai Said Agil Siroj, dan beberapa sesepuh dan ulama,
bahwa secara umum saya menerima dan menyambut baik rekomendasi itu dan pemerintah akan mengkaji, mempelajari dan menindaklanjutinya. Dari draft yang saya baca, sebagian dari rekomendasi itu sama persis dengan yang dipikirkan pemerintah dan sekarang tengah kita jalankan. Berarti pemerintah satu hati dengan Nahdlatul Ulama. Sebagian dari rekomendasi itu bagi saya sesuatu yang baru, pikiran-pikiran baru, pikiran-pikiran yang cerdas, dan setelah saya baca wajib bagi pemerintah dan siapapun untuk meresponnya dengan baik. Ada sebagian kecil apa yang direkomendasikan barangkali ada perbedaan persepsi atau data yang dimiliki oleh Munas dan Konbes dengan yang ada di tangan pemerintah. Namun secara keseluruhan sekali lagi rekomendasi itu positif, konstruktif dan memang menyangkut masalah-masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Saudara-saudara, bagi pemerintah rekomendasi itu tentu penting untuk meningkatkan kebijakan dan program-program pemerintah yang kami jalankan. Juga penting di dalam upaya pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan di seluruh tanah air. Ingat, sistem pemerintahan yang berlaku sekarang ini pada era reformasi dewasa ini adalah pemerintahan yang menganut desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, kalau berbicara pemerintah haruslah dimaknai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota dengan jajarannya. Rekomendasi itu melihat isinya yang baik, relevan dan kontekstual, saya berharap bisa diteruskan ke semua lembaga negara, termasuk DPR, DPD, dan lembaga negara yang lain, ke jajaran penegak hukum sangat penting, tentu juga patut dibaca oleh para ulama dan pemuka agama apapun yang ada di tanah air kita ini, juga masyarakat luas, dan jangan lupa juga bagi atau untuk keluarga besar Nahdlatul Ulama sendiri. Struktur dari rekomendasi itu dibagi-bagi, ada bidang politik dan pemerintahan, ada bidang ekonomi, ada bidang pendidikan, ada bidang sosial budaya, dan kemudian bidang internasional. Saya tentu tidak akan merespon keseluruhannya, saya akan respon hal-hal fundamental dan penting di bidang-bidang itu. Di bidang politik dan pemerintahan, saya belum baca teks yang final, tetapi dalam draft dan barangkali muncul dalam diskusi-diskusi, perlunya Majelis Permusyawaratan Rakyat melihat kembali Undang-Undang Dasar Negara kita yang telah 4 kali dilakukan perubahan atau amandemen. Rekomendasi yang saya tangkap adalah perlunya dipikirkan perubahan yang kelima untuk menata keseluruhan konstitusi kita itu agar tetap sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh para pendiri Republik dan sesuai tentunya dengan perkembangan zaman yang berlaku ini. Niatnya baik, tujuannya mulia. Oleh karena itu, saya merespons selaku Presiden dengan pertama, mesti dipikirkan ketika ada pikiran hendak merubah Undang-Undang Dasar, bahwa alasannya sungguh sangat kuat. Karena kita ingin tentunya sebuah undang-undang dasar tidak terus mengalami yang disebut dengan bongkar pasang. Manakala diyakini ada urgensi, ada alasan dan rasional untuk melakukan perubahan undang-undang dasar itu, maka diniscayakan diadakannya
perubahan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Sementara itu rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sejati di negeri ini, ketika ada pikiran untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar, mereka semua dengan cara-cara yang baik perlu dilibatkan dan dimintai pandangannya. Pada saatnya, apabila memang ada urgensi dan alasan yang sangat kuat, dan kemudian rakyat kita juga telah dimintai pandangan dan pikiran-pikirannya, dan kemudian memang perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar itu, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tentu akan melakukan proses perubahan Undang-Undang Dasar yang dimaksud. Itulah pandangan saya selaku Presiden. Sedikit saya ingin bercerita dulu waktu saya menjadi calon Presiden tahun 2004, dalam sebuah pertemuan ada yang menyampaikan kepada saya, Saudara SBY, Anda akan menjadi calon Presiden, sanggupkah nanti kalau sudah jadi Presiden diberikan dekret, dikeluarkan dekret untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebelum 4 kali dilakukan perubahan atau amandemen? Jawaban saya, dalam sistem politik dan demokrasi sekarang ini tidak ada lagi ruang bagi seorang presiden untuk mengeluarkan dekret kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar sebelum ada perubahan. Namun, kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, marilah kita proses sesuai dengan tatanan konstitusional kita, tatanan ketatanegaraan kita. Dengan demikian terjadi kepastian di dalam kehidupan bernegara di Indonesia ini. Yang jelas selama saya jadi presiden, waktu itu saya berjanji untuk tidak setiap saat mengubah-ubah Undang-Undang Dasar, kecuali sangat dipentingkan, sangat diperlukan dan memang memiliki urgensi yang luar biasa. Oleh karena itu saudara juga tahu, sepanjang 5 tahun banyak sekali gerakan yang memaksa dan menekan saya untuk mengeluarkan dekret. Saya tetap mengacu pada rambu-rambu konstitusi dan tentunya tidak saya lakukan, tetapi pikiran Nahdlatul Ulama yang tadi itu terbuka peluang dengan catatan apa yang saya sampaikan tadi memang diikuti oleh bangsa ini sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan tugasnya sesuai dengan amanah konstitusi. Itu yang pertama di bidang politik dan pemerintahan. Sedangkan yang kedua sangat mengemuka semangat dan saya salut, saya berterima kasih dari keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk juga ikut menyukseskan gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya sungguh berterima kasih atas tekad dan kepedulian para ulama dan Nahdlatul Ulama. Itu juga tekad kami, tekad saya, tekad pemerintah. Insya Allah dengan dukungan para ulama, kami akan tetap konsisten dan konsekuen dalam pemberantasan korupsi. Tidak ada istilah tebang pilih, tidak ada istilah tidak ada istilah tebang pilih, dan pemberantasan korupsi itu tanpa pandang bulu. Dari sekian banyak yang diproses secara hukum, apakah KPK, kepolisian, kejaksaan, sebagian dari mereka adalah yang berasal dari sebuah partai politik yang dekat dengan saya. Ada juga sebagian dari mereka orang-orang yang juga dianggap dekat dengan saya. Saya harus adil, siapapun yang melaksanakan pemberantasan kejahatan korupsi, hukum harus ditegakkan. Saya berharap yang lain juga begitu. Mari kita dukung penuh KPK. Mari kita dorong dan juga kita dukung Polri, Kejaksaan, jajaran Mahkamah Agung, dan dunia pengacara. Pencegahan dan penindakan korupsi sama pentingnya. Kalau korupsi sudah terjadi, kadang-kadang tidak mudah untuk mengembalikan aset negara yang telah dicuri. Oleh karena itu, pencegahan juga sangat penting.
Manakala masih tetap melaksanakan tindak pidana korupsi, maka hukum harus ditegakkan. Satu lagi, ada fakta, bukan hanya gejala, bahwa korupsi terjadi sekarang ini justru banyak di daerah. Sebagian dari mereka adalah oknum kader-kader partai politik. Banyak partai politik yang terlibat di situ. Sebagian lagi kong kali kong, kolusi antara pemerintah dengan DPR RI, pemerintah daerah dengan DPD RI. Oleh karena itu mari kita awasi penggunaan APBN dan APBD. Saya menggarisbawahi dua hal itu tentang konstitusi dan tekad kita bersama untuk memberantas korupsi, dan sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama. Di bidang ekonomi, mari kita sebagai umat Islam, umat hamba Allah, ketika kita membicarakan ekonomi, kita bersyukur terlebih dahulu. Mengapa? Dunia sekarang ini mencatat bahwa ekonomi Indonesia memiliki kinerja yang baik. Di tengah-tengah krisis ekonomi global, dunia menilai ekonomi kita selamat dan tetap tumbuh tinggi. Di antara anggota G20, tahun lalu ekonomi kita nomor 3 yang pertumbuhannya tinggi. Sekarang ada gejala mungkin kita menjadi nomor 2 setelah Tiongkok yang juga mengalami pertumbuhan yang tinggi. Tahun 1998 ekonomi kita hancur. 10 tahun kemudian kita menjadi anggota G20 dan ekonomi kita posisinya adalah nomor 15 di dunia dari segi pendapatan nasional. Pendapatan nasional dan income per kapita naik, sementara pengangguran dan kemiskinan terus turun. Perbandingan utang terhadap pendapatan nasional atau GDP itu membaik. Tahun 2004, 8 tahun yang lalu, perbandingan itu 56%. Artinya lebih dari separuh pendapatan negara kita harus ditanggungkan untuk membayar utang. Sekarang angka itu turun menjadi 24%. Artinya kurang dari 1/4 dari pendapatan nasional kita yang harus kita tanggungkan untuk membayar utang. Pertanyaannya, apakah berarti sudah cukup? Saya katakan belum. Ekonomi kita harus sama-sama kita bangun agar makin adil, makin merata di seluruh tanah air. Kemiskinan dan pengangguran harus bisa kita turunkan lagi. Komponen utang luar negeri yang terus menurun harus bisa kita turunkan lagi. Keadaan fiskal kita, APBN kita, APBD kita juga harus kita jaga. Subsidi yang terlalu besar itu merusak. Subsidi harus tepat sasaran. Warga bangsa yang penghasilannya menengah dan tinggi tidak adil kalau harus menikmati subsidi, karena itu mengurangi jatah untuk rakyat kecil, mereka-mereka yang berpenghasilan rendah. Bisnis sumber daya alam yang telah kita perbaiki harus kita teruskan, dan semua itu ada dalam rekomendasi saudara. Oleh karena itu saya merasa bahwa KLOP itulah yang menjadi agenda pemerintah, itulah yang kami jalankan. Saya meminta dukungan dari saudara semua. Sedangkan kebijakan dan langkah pemerintah menyangkut ekonomi, kami akan terus menjaga di tengah gonjang-ganjing perekonomian global, ekonomi kita tidak mengalami krisis sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998 dulu. Kita akan menjaga pertumbuhan, kita akan tetap mempertahankan strategi 4 jalur, yaitu pembangunan ekonomi pro pertumbuhan, pro lapangan pekerjaan, pro pengurangan kemiskinan, dan pro menjaga kelestarian alam. Kita juga ingin menjaga kesehatan fiskal kita. Saudara sudah tahu tadi bahwa dengan rasio utang terhadap pendapatan negara yang rendah, defisit yang terjaga, tidak seperti negara-negara maju sekarang ini besar sekali utangnya, besar sekali defisitnya,
maka dengan seperti itu insya Allah keadaan fiskal kita akan terjaga. Undang-undang dan regulasi yang saudara sarankan untuk ditinjau kembali agar lebih adil terus kita lakukan. Mengenai pajak, saya berterima kasih sekali ada semangat dari Nahdlatul Ulama yang intinya pajak itu sumber penerimaan negara. Tahun 2004 kita punya APBN kurang dari 500 triliun. Alhamdulillah tahun ini lebih dari 1.600 triliun, 70% lebih dari pajak. Artinya apa? Kalau pembayaran pajak lebih baik lagi, pengelolaan pajak lebih baik lagi, maka APBN kita jauh lebih tinggi. Dan itu akan baik untuk membangun negeri ini, membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Kami juga melakukan renegosiasi kontrak-kontrak yang tidak adil, terus berjalan. Kontrak itu terjadi 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sekarang terasa tidak adil. Inilah yang kita bicarakan kembali dengan cara yang baik agar menjadi adil dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia. Indonesia juga aktif bekerja sama dengan negara sahabat karena ekonomi kita sudah menjadi satu. Tidak mungkin Indonesia mengisolasi diri. Itulah alhamdulillah tahun depan Indonesia akan menjadi ketua APEC, yaitu kerjasama ekonomi di Asia Pasifik. Dengan demikian insya Allah dengan kerjasama itu hampir pasti ada manfaat yang dialirkan ke negeri kita untuk menjaga pertumbuhan dan kebangkitan ekonomi nasional. Di bidang pendidikan, saya sudah membaca menteri terkait, saya minta untuk segera mempelajari rekomendasi ini, utamanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan lain-lain, karena banyak yang bisa kita pelajari. Saya setuju materi akhlak, moral, budi pekerti, dan karakter itu diarus utamakan dalam pendidikan kita. Saya juga setuju agar tidak ada campur tangan yang negatif, saya ulangi, campur tangan yang negatif dari jajaran pejabat Pemda dalam urusan sekolah-sekolah di daerah. Saya menerima laporan banyak dan ini juga menjadi rekomendasi dari Munas dan Kombes ini. Saya juga setuju tentunya dengan pemikiran saudara-saudara Bapak Ibu untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air, apakah pendidikan umum maupun pendidikan agama. Dan itulah yang menjadi agenda pemerintah. Saya meminta dukungan dan kerjasama dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Bidang sosial dan budaya, kalau saya baca itu harus dibaca oleh semua pihak. Banyak yang harus membaca rekomendasi di bidang sosial budaya ini, bukan hanya pemerintah. Yang menyangkut pemerintah akan kami pelajari dan tindak lanjuti. Ada juga yang harus dibaca oleh keluarga besar Nahdien sendiri, dan tentang pikiran agar pemerintah mengatur bagaimana kehidupan antar umat beragama, agar tidak terjadi tabrakan terus, konflik horizontal, dan yang lain-lain. Ini pikiran yang baik, pikiran yang mulia. Namun demikian mari kita rumuskan secara hati-hati. Jangan sampai dianggap pemerintah mencampuri urusan kegiatan agama atau dianggap pemerintah menjalankan politik otoritarian. Oleh karena itu harus tepat, dan justru saya meminta pandangan dan saran dari para ulama dan Nahdlatul Ulama. Adalah penyerahan secara simbolis rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 oleh Ketua Umum Pengurus Besar dan Pengarahan Presiden Republik Indonesia.